그래? Assalamualaikum, halo semua, gimana kabarnya? Kali ini saya akan melanjutkan alur cerita dari sequel film The Witch Part 1, yaitu The Witch Part 2, The Other One. Jadi sesuai judulnya, Part 2 ini menceritakan tentang sosok lain yang digadang-gadang lebih hebat dari Jayun. Nah, siapakah dia dan adakah hubungannya dengan sosok Jayun atau dengan cerita pertamanya? Jadi yang penasaran simak saja video ini sampai habis dan mari masuk ke alur ceritanya. Film ini diawali dengan memperlihatkan Jayun kecil yang telah diadopsi oleh Pak Go dan Emak Go. Namun pada waktu itu ia secara tak sadar telah menghabisi beberapa sapi hingga anjing peliharaan orang tua angkatnya. Lalu adegan berpindah ke masa yang lain di mana ada rombongan tur yang dalam perjalanan menuju lokasi tujuan. Namun bis yang mereka tumpangi malah berbelok menuju sebuah lokasi pertambangan. Tiba-tiba saja sang kondektur melemparkan sebuah gas yang membuat para penumpang tak berdaya. Rupanya kru bis ini adalah komplotan kriminal yang kemudian mereka menghabisi sebagian besar penumpang, terkecuali salah satu remaja perempuan yang diketahui tengah hamil akibat enak-enak bareng sang pacar. Dalam kondisi tak sadar itu, si perempuan dibawalah ke sebuah laboratorium bernama Arkmind. Ketika tersadar, ia disambut oleh dokter baik bersaudara. Mereka mengatakan kalau bayinya berjenis kelamin perempuan dengan kondisi baik-baik saja dan akan terlahir kembar. Lalu adegan berpindah ke masa sekarang bertepatan dengan akhir film pertama. Di tempat yang sama, yaitu Arkmind, tengah terjadi pembantaian terhadap para objek penelitian yang dilakukan oleh kelompok Towu. Dari sekian banyak korban, rupanya ada salah satu perempuan yang berhasil selamat, dan kita sebut saja dia Yuli. Sebagai satu-satunya korban selamat, lantas ia pun beranjak keluar dengan tenang walau dengan penampilan penuh darah di sekujur tubuhnya. Di tempat lain, ada seorang pria bernama Jang yang mengunjungi si emak. Nah, kalian masih ingat dengan si emak? Ya. Dia adalah anak dari dokter baik yang dulunya pernah menjadi penanggung jawab penelitian di lab Arkmind. Di sana, Jang dan si emak membahas perihal penyerbuan pada Arkmind serta dalang di baliknya. Namun hal yang paling penting dan membuat mereka sedikit risau gundah gulana yaitu perihal hilangnya si Yuli. Ada apa dengan si Yuli itu ya? Oke, kembali ke Yuli yang berakhir di sebuah jalanan sepi. Namun tiba-tiba saja ada sebuah mobil yang melaju sangat cepat hingga hampir menabraknya. Lalu mobil tersebut berbalik dan orang-orang di dalamnya menyeret Yuli untuk masuk. Rupanya mereka ini adalah kelompok kriminal yang pada saat itu tengah menculik seorang perempuan bernama Kyung Hee. Alasan mereka menculik Kyung Hee karena permasalahan warisan tanah yang diperebutkan oleh bos mereka bernama Yongdu dengan almarhum ayah Kyung Hee. Di dalam sana, para kriminal ini rupanya sedikit penasaran dengan kondisi Yuli yang berlumuran darah. Dari mana sih anak tersebut dan kenapa bisa seperti itu? Lalu karena kokod sama cocot mereka sama sekali tidak ada sopan santunnya, justru membuat Yuli seketika marah dan menyerang mereka hingga membuat mobil tersebut hilang kendali dan nyuksruk ke dalam hutan. Ketika Yuli hendak menghabisi salah satu dari mereka, Kyung Hee menghentikannya dan membawa Yuli pergi dari sana. Tapi tak lama setelah itu tiba-tiba saja Yuli pingsan. Untung saja di saat bersamaan ada kenalan Kyung Hee bernama Dr. Byun. Dan secara kebetulan Byun ini adalah seorang dokter hewan yang setidaknya ia bisa memberikan sedikit pertolongan pada Yuli. Byun dibuat terkejut ketika ia selesai mengeluarkan beberapa peluru dari tubuh Yuli. Dan tiba-tiba saja luka bekas peluru itu sembuh dengan sempurna dalam waktu yang singkat. Bahkan sama sekali tidak meninggalkan bekas luka korengan yang bisa dialami oleh spesies manusia pada umumnya.
Awalnya Byun mencoba membahas perihal keanehan Yuli pada Kyung-hee serta apakah baiknya mereka menghubungi polisi. Nah, alih-alih menghubungi polisi, justru mereka malah memutuskan untuk tetap diam saja. Dan Kyung-hee sendiri membawa Yuli pulang ke rumahnya untuk selanjutnya mengajak makan bersama sang adik bernama Gil. Di momen makan malam itu, saudara kandung ini malah ribut mempermasalahkan tentang menu makanan mereka. Sementara Yuli yang sedari tadi ngiler, langsung saja tanpa basa-basi melahap makanan itu sendirian. Yuli juga sepertinya sangat senang ketika ia disuruh menempati kamar yang sebelumnya milik Kyung-hee. Di tempat lain ada seorang perempuan bernama Jo Hyun sedang dalam menjalankan misi yang kemudian dijemput oleh rekan bulenya bernama Udin. Di rumahnya kemudian Hyun membersihkan diri sambil mengeluarkan beberapa peluru yang bersarang di tubuhnya. Namun dapat kita lihat luka bekas peluru itu kemudian sembuh dengan sendirinya yang menandakan kalau dia ini adalah seorang transhumanis berkemampuan khusus. Hyun bahkan hanya menggunakan matanya saja untuk mempelajari data yang ditampilkan dengan begitu cepat. Esok harinya Hyun terlihat menemui si emak. Si emak ini memberikan Hyun misi untuk memburu Yuli karena rupanya Yuli bukanlah anak biasa, melainkan model yang dijadikan referensi untuk eksperimen manusia dan juga model yang berusaha ditiru oleh almarhum saudarinya. Ini menandakan kalau kesempurnaan serta kemampuan Yuli jauh di atas Jaehyun sehingga bisa sangat membahayakan jika Yuli berkeliaran bebas dan terus berkembang. Berhubung di otak anak-anak Arkmind ditanami sebuah chip, maka untuk mempermudah pencarian, si emak memberikan sebuah alat pelacak yang dapat digunakan untuk mencari Yuli. Setelah itu Hyun langsung bergerak untuk memulai misinya. Di tengah perjalanan, rupanya mereka diikuti oleh sekelompok orang tak dikenal yang entah diutus oleh siapa. Lalu Udin memacu mobilnya sampai masuk ke daerah hutan hingga kelompok tak dikenal ini kehilangan jejak. Saat mereka menghentikan mobilnya, tiba-tiba saja dari arah samping Udin menabrak mereka. Kemudian para penguntit yang berjumlah 2 orang itu keluar dari mobil sampai salah satu dari mereka menyapa dengan lemparan pintu mobil yang tentu saja dapat ditahan oleh Udin. Dari sini mereka pun mulai bertarung 2 lawan 1 sementara Hyun nonton saja dari mobil sambil abok olangan. Pertarungan mereka lumayan sengit, namun sayang mereka ini tak cukup kuat untuk menghadapi si Udin, hingga keduanya berakhir tersungkur tak berdaya. Hyun membiarkan mereka hidup agar menyampaikan pesan untuk bosnya bahwa Hyun ingin bertemu. Lalu Hyun dan Udin melanjutkan perjalanan untuk kembali menjalankan misi. Di tengah perjalanan, mereka mendapatkan notifikasi dari alat pelacak yang menunjukkan lokasi Yuli berada. Lalu adegan berpindah pada Yuli yang kala itu mengalami sakit kepala serta hidung yang mengeluarkan darah bukan leho. Namun ini berbeda dengan yang Jaehyun alami, sebab dalam keadaan itu Yuli mendapatkan bisikan-bisikan. Seiring gejala itu mereda, ia melihat sebuah iring-iringan mobil yang mendekati kediamannya. Dikira rombongan itu merupakan orang-orang yang mencari Yuli, tapi rupanya mereka adalah kelompok kriminal yang dipimpin oleh Yongdu. Tujuan Yongdu ke sana tak lain dan tidak bukan yaitu untuk mendapatkan tanda tangan kesepakatan penjualan tanah yang ditempati Kyung-hee. Saat anak buah Yongdu mencoba mendapatkan tanda tangan secara paksa, tiba-tiba saja datang Gil yang membela si kakak. Ya, walaupun malah berakhir dipukuli oleh mereka sih. Tindakan kekerasan mereka ini terhenti ketika melihat Yuli berdiri di atap rumah. Perlahan ia menghampiri orang yang memukuli Kyung-hee dan seketika menendangnya hingga terpental jauh. Dari sini satu persatu anak buah Yongdu dikalahkan bak seperti manusia yang memukul nyamuk. Tas, semuanya terlempar hingga menyisakan Yongdu seorang. Siapa yang tidak terkejut ketika ada seorang manusia bisa melakukan hal itu, tak terkecuali Yongdu pun seketika dibuat pelangak-pelongo. Kemudian tindakan Yuli dihentikan oleh Kyung-hee serta langsung menyuruh Yongdu untuk segera pergi dari sana. Setelah menyaksikan kejadian itu, rupanya membuat Gil yang sebelumnya acuh tak acuh menjadi sangat antusias untuk berinteraksi dengan Yuli.
Di tempat lain, Hyun tidak melakukan pergerakan dan hanya mengawasi saja dari jauh. Esok harinya, Hyun bertemu dengan Jang yang merupakan bos dari 2 orang yang sebelumnya mengikuti mereka. Diketahuilah kalau ternyata 10 tahun yang lalu mereka pernah bekerja satu tim. Namun itu bukanlah inti pertemuan ini, melainkan mereka saling memperingatkan untuk tidak menghalangi satu sama lainnya dalam misi mendapatkan Yuli. Pada akhirnya melihat Hyun yang cukup keras kepala membuat Jang memutuskan untuk mengalah saja. Adegan berpindah pada kelompok Towu yang juga sedang mencari keberadaan Yuli. Mereka ini sangat penasaran terhadap Yuli yang bisa selamat, padahal kepalanya sudah ditembak beberapa kali karena pada dasarnya para spesies manusia super ini akan tewas jika pusat kekuatannya yaitu otak mereka tertembak. Di tempat lain, Byun tiba-tiba didatangi oleh kelompok Yongdu. Rupanya Yongdu mengetahui kalau Byun pernah membantu merawat Yuli sehingga dia bermaksud untuk mencari informasi tentang Yuli. Untuk selanjutnya, informasi tersebut akan ia serahkan pada kliennya yang tak lain adalah Towu. Kembali ke Yuli yang pada waktu itu dia diajak oleh Kyung-hee dan Gil untuk pergi berbelanja ke supermarket. Gil mencoba menjelaskan perihal medsos, YouTube, dan semacamnya lah, bahwa hal tersebut bisa membuat mereka kaya jika Yuli mau memanfaatkan kekuatannya. Namun sayang, karena Yuli ini baru pertama kali melihat dunia luar, jadi dia belum bisa berinteraksi seperti manusia pada umumnya, apalagi tentang YouTube ataupun main lato-lato, dan dia rupanya hanya fokus pada makanan saja. Begitu sampai di supermarket, Yuli dibuat melongo dengan berbagai macam makanan yang ada di sana. Di sana Kyung-hee mendapatkan sebuah telepon dari Byun yang meminta bantuan untuk berobat karena pada siang hari tadi rupanya Yongdu berulah dengan memotong jari Byun. Sebagai korban dari perbuatan Yongdu, Byun yang sangat peduli pada Kyung-hee menyarankan agar dia menjauhi Yuli serta membiarkan tanah dan juga rumahnya dibeli oleh Yongdu supaya tidak mengalami kejadian serupa seperti yang dialami oleh Byun. Setelah itu Byun menyuruh Kyung-hee untuk pulang dan menemui Gil. Saat hendak melanjutkan mobilnya, tiba-tiba saja dia dihampiri oleh Hyun dan Udin. Maksud Hyun menemuinya yaitu untuk memperingatkan serta menjelaskan latar belakang Yuli yang bukan manusia biasa dan bisa membawa petaka untuk dia dan adiknya. Oleh karena itu, Hyun memberikan sebuah alat untuk memberitahukan titik lokasi keberadaan Yuli untuk selanjutnya mereka akan menembaknya dari jauh. Sementara itu, ketika Yongdu tiba di kantornya, ia dibuat terkejut dan tidak bisa berkutik saat melihat kondisi anak buahnya yang dibantai oleh kelompok Towu. Maksud dan tujuan Towu tak lain untuk mencari informasi tentang lokasi keberadaan Yuli, sebab Yongdu telat mengabari mereka. Adegan beralih ke Yuli yang tengah menikmati malam bersama Gil sambil bercandaria bak manusia biasa pada umumnya, yang tentunya hal itu menjadi pengalaman baru yang sangat berharga dan berkesan bagi Yuli. Kyung-hee yang menyaksikan keakraban mereka berdua merasa tak tega jika harus mencelakai Yuli, sehingga dia memberitahukan rencana Hyun dan menyuruh Yuli agar kabur dari sana. Tentu saja tindakan itu membuat rencana Hyun gagal, apalagi di waktu yang bersamaan Yongdu serta Towu telah tiba di sana. Kyung-hee dengan senapannya kembali menyambut Yongdu, namun sayang, kali ini tanpa merasa ragu atau iba sedikit pun Yongdu menembak Kyung-hee hingga tewas seketika. Yang pada saat bersamaan anak buah Hyun menembak Yuli dengan sebuah rudal. Sebagai akibatnya, kelompok Towu pun mulai menyadari keberadaan Hyun CS dan salah satu dari mereka pergi untuk mengatasi si penembak tersebut. Dan terjadilah pertarungan hebat di antara mereka. Sayangnya anggota Towu lebih mendominasi hingga pada akhirnya si penembak dikalahkan. Kembali ke lokasi utama di mana Yongdu hendak menghabisi Gil, tiba-tiba saja dicegah oleh Hyun dan Udin. Kedatangan mereka tentu saja mengganggu Towu CS sehingga pertarungan kedua kelompok ini tak terelakkan lagi. Sayangnya Hyun dan Udin tak cukup kuat untuk menghadapi Towu. Bahkan dari awal pertarungan mereka sudah merasa terpojok.
Dari kemampuan regenerasi milik Towu CS saja sudah sangat jauh lebih hebat dari yang mereka pikirkan, apalagi dari yang lainnya. Dalam kondisi terpojok itu, Hyun masih sempat melindungi Gil dari tembakan yang dilayangkan Yongdu. Namun sayang, rupanya peluru dari tembakan tersebut tembus hingga mengenai tubuh Gil. Di tempat lain terlihat Yuli yang baru tersadar setelah pingsan akibat efek ledakan yang mengenainya. Teringat akan kebaikan Kyung-hee dan Gil sepertinya membuat dia merasa sangat sakit ketika menyadari kalau dua orang tersebut telah mati terbunuh. Lalu tak lama datanglah anak buah Towu yang telah berhasil mengatasi si penembak roket. Dikira perempuan ini sangat kuat, tapi ternyata di hadapan Yuli dia hanyalah kroco yang bisa dengan mudah dihabisi. Hal ini membuktikan jika kemampuan Yuli memanglah tidak kaleng-kaleng. Kembali ke Hyun yang melanjutkan pertarungan tapi benar-benar gagal total dengan berakhir terbantai. Tak lama datanglah Yuli yang langsung menyiksa Yongdu. Merasa ras mereka paling kuat, lantas si anggota Towu ini begitu meremehkan Yuli tanpa tahu siapa sebenarnya yang dia hadapi kali ini. Menanggapi hal itu, Yuli langsung menunjukkan kemampuannya termasuk membuat semacam barrier agar lawannya tidak terlempar jauh ketika dihajar. Mereka berdua yang di awalnya terlihat sangat kuat justru hanya menjadi sekedar krocok di hadapan Yuli. Kemampuan regenerasi yang luar biasa dari si pria ini pun dibuat tak berguna ketika Yuli menjadikan angin serta partikel yang ada di sekitarnya sebagai senjata. Melihat hal itu, mental Towu seketika hancur lebur dengan raut muka yang menunjukkan rasa takut luar biasa. Lalu tiba-tiba datanglah sang karakter utama di film pertama, yakni Jayun. Diketahuilah kalau ternyata kelompok Towu ini di bawah perintah Jayun. Namun sayang, karena perintah Jayun ini disalahartikan di mana ia menyuruh mereka untuk menemui Yuli, bukan membunuhnya. Jadi Jayun pun tak segan untuk menghabisi Towu saat itu juga. Dari sini diketahuilah sebuah fakta bahwa ternyata Yuli adalah adik dari Jayun dan mereka terpisah sejak lahir. Tujuan Jayun saat ini adalah mengajak Yuli untuk bertemu ibu mereka karena berdasarkan sebuah informasi, Yuli terhubung dengan alam bawah sadar sang ibu sehingga akan mempermudah pencarian. Jika mereka ini benar-benar saudara kandung, maka dapat diasumsikan kalau ibu mereka adalah si perempuan yang diculik pada awal film tadi. Alasan Jayun ingin menemui si ibu ya tentu saja untuk mengobati penyakitnya. Namun perkataan Jayun tak digubris oleh Yuli, yang lebih memilih untuk menghampiri jasad Kyung-hee dan Gil. Ia sangat-sangat ingin menghidupkan kembali dua orang tersebut. Lalu Jayun menyodorkan sebuah cairan sambil berkata kalau itu mungkin saja. Tapi ia menyarankan agar kedua orang itu meninggal sebagai manusia daripada hidup sebagai sosok lain. Saat meratapi kesedihan itu, Jayun menyuntikkan sebuah cairan yang membuat Yuli pingsan seketika dan membawanya pergi dari sana. Film pun diakhiri dengan memperlihatkan kondisi Udin dan Hyun yang ternyata masih selamat. Lalu Hyun menelepon Jang yang rupanya sedari tadi hanya menyaksikannya dikalahkan oleh kelompok Towu. Ya mau gimana lagi, salah sendiri punya ego tinggi, nyuruh orang jangan mengganggu. Gitu. Akhirnya ya cuma ditonton. Hyun akhirnya meminta bantuan Jang untuk mengatasi dua monster yang akan menemui ibu mereka, dan Jang sendiri sudah tahu kemana mereka mengarah dan film pun benar-benar berakhir. Jadi ya itulah cerita di part kedua. Banyak sekali perbedaan dari yang pertama, baik dari segi cerita, pemeran, bahkan visualnya pun sekarang agak gimana ya? Ya mungkin agak gitulah karena memang Warner Bros tidak ikut andil di part 2-nya. Tapi terlepas dari semua itu, yang terpenting untuk sekarang adalah harus ada part ketiganya.
Cuma untuk sekarang sih belum terkonfirmasi gitu bakalan ada ataukah tidak ya. Jadi kita akhiri saja videonya, sampai jumpa lagi di cerita selanjutnya.